Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Sehat bukan? Jumpa lagi dengan Ustazah Agustin pada mata pelajaran fikih kelas 3. Kali ini materi kita adalah sholat bagi orang sakit. Anak-anak kalau sakit sholat tidak? Iya, harus sholat ya, walaupun keadaannya sakit. Bagaimana caranya? Yang pertama, sholat dengan cara duduk. Yang kedua, sholat dengan cara berbaring. Hadis Nabi yang artinya, saya Imran bin Husain, sakit bawasir. Bawasir itu apa? Ambeien. Jadi saluran buang air besar di anusnya itu terjadi pembengkakan sehingga sakit sekali. Nah, ini tetap harus sholat. Lalu saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang cara melakukan sholat. Maka beliau bersabda, sholatlah dengan berdiri. Jika tak mampu, hendaklah dengan duduk. Jika tak mampu juga, maka dengan berbaring. Yuk kita bahas bagaimana cara sholat dengan cara duduk ya. Yang pertama, menghadap kiblat dan berniat sholat fardu sambil duduk. Mengangkat kedua tangan, takbiratul ihram, membaca iftitah, al-fatihah dan salah satu surat dalam Al-Quran sebagaimana sholat yang biasa kita lakukan itu ya. Cuman ini dengan duduk, nanti ada gambarnya. Yang ketiga, rukuk dengan meletakkan tangan di lutut dengan menundukkan kepala. Yang keempat, iktidal dengan mengangkat kedua tangan, kepala ditegakkan. Yang kelima, sujud dengan cara membungkukkan kepala dan badan. Yang keenam, duduk tahiyat awal atau akhir dilakukan semampunya. Dan yang ketujuh, diakhiri dengan salam, yaitu menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, gambarnya seperti ini anak-anak ya. Bisa dilihat di buku kalian halaman 56 dan 57 seperti ini ya. Jadi tata caranya tadi menghadap kiblat dan niat sambil duduk ya. Yang pertama itu, yang kedua ini ya. Mengangkat kedua tangan, takbiratul ihram dan seterusnya, nanti bisa dibaca sendiri. Ini caranya. Lebih jelasnya nanti lihat gambar gitu ya anak-anak. Iya. Selanjutnya, sholat dengan cara berbaring. Yang pertama, dua kaki diarahkan ke kiblat. Jadi kalau misalkan dipannya atau tempat tidurnya ini belum diarahkan, maka ini posisi kaki ini harus menghadap ke kiblat, diputar ya kalau dipannya ini belum sesuai. Kemudian kepala ditinggikan dengan alas bantal dan mukanya diarahkan ke kiblat. Nah ini. Selanjutnya berniat, lalu takbiratul ihram, mengangkat tangan. Yang kedua bersedekap, ya, sedekap. Kemudian membaca doa iftitah, al-fatihah dan salah satu surah dalam Al-Quran. Rukuk dan sujud cukup dengan isyarat. Nah ini. Kemudian yang ketiga, tahiyat awal dan akhir cukup dilakukan sesuai kemampuan atau isyarat. Kedua tangan tidak bersedekap. Kemudian salam dengan menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri. Cukup ini. Kalau berbaringnya ada 1, 2, 3, 4. Gambarnya seperti apa? Nah ini seperti di buku kalian ya. Ini bisa dilihat. Ada 4. Ini ya anak-anak. Kalau kita sakit jangan sampai meninggalkan sholat. Tata caranya bisa kita pelajari sejak kelas 3. Ya, alhamdulillah kita sekolah di madrasah sehingga mempelajari hal-hal seperti ini. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu kita ya. Iya. Selanjutnya pesan ustazah ya.
Karena ini merupakan materi terakhir dari semester 1, pesan Ustazah yang pertama, kerjakan selalu sholat 5 waktu. Sanggup anak-anak? Iya, alhamdulillah. Yang kedua, jangan sampai ada yang bolong atau tidak dikerjakan. Yang ketiga, jangan banyak alasan tidak sholat, karena walaupun kondisi sakit masih bisa dilakukan dengan cara berdiri. Berdiri tidak bisa, berbaring boleh. Tadi sudah pelajari ya tata caranya. Kemudian dengan cara duduk juga boleh ya. Atau ini semuanya nggak bisa, boleh dengan bahasa isyarat. Hanya ini mungkin pakai isyarat mata ya, dibuka, ditutup matanya itu aja, karena hal-hal lain ini sudah nggak mampu karena saking sakitnya parah. Nah ini boleh pakai bahasa isyarat. Nah, kalau bahasa isyarat sudah tidak bisa, nggak mampu, maka ya harus disolatkan alias atau sudah meninggal karena pakai bahasa isyarat sudah nggak mampu. Jadi anak-anak tidak ada alasan untuk tidak sholat ketika kita sedang sakit. Yang keempat, sholatlah tepat waktu, karena sholat tepat waktu adalah cermin disiplin seseorang. Yang kelima, jika ingin melihat orang itu baik atau tidak, maka lihatlah sholatnya. Karena sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Asal benar-benar diamalkan. Mengerjakan sholat itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Misalnya, sudah sholat anak-anak? Oh sudah, hanya sekedar pluk 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 gitu aja. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban, jangan. Harus tumak nina ya. Gerakan-gerakannya ini harus tumak nina, disiplin, mengerjakan dan seterusnya. Begitu ya anak-anak pesan Ustazah. Semoga materi kita dari awal, materi 1, 2, 3, 4 sampai akhir ini ya, itu bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga kita punya bekal untuk beribadah kepada Allah dan layak untuk masuk surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Ustazah dari awal hingga akhir. Dan mari kita tutup materi kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.